nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara menjadi suatu muara atas tantangan pendidikan di era sekarang ini. Kemerdekaan di dalam pendidikan menjadi falsafah penting untuk berlangsungnya perkembangan budaya masyarakat bangsa Indonesia. Hari ini kita akan mengelaborasi pemahaman pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara atas konsep trikonsentris pendidikan yang dihubungkan dengan siklus air. Pemahaman pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran penting pendidikan untuk kemajuan budaya bangsa. Berangkat dari keterpurukan bangsa Indonesia akibat penjajahan kolonial Belanda, mengakibatkan pembodohan, kerja rodi bagi bangsa Indonesia, sehingga membangkitkan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan bangsanya. Suasana terjajahnya bangsa Indonesia dapat digambarkan seperti halnya tanah yang kering, gersang dengan suasana cuaca yang sangat panas, banyaknya tumbuhan dan tanaman mati. Padi yang gagal tumbuh berakibat puso gagal panen karena kurangnya air. Tanah pun kering, keras dan tandus. Begitulah kiranya yang dapat digambarkan situasi pendidikan di masa itu, betapa suram, tandusnya dan terbelakangnya tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Hadir sebagai oase untuk melepas dahaga bagi semua makhluk di bumi, pemikiran-pemikiran KHD untuk memerdekakan bangsanya dari kebodohan. Kalau dalam suatu siklus air, Ki Hajar Dewantara dalam hal ini kegelisahannya, pikirannya terpapar oleh sistem kolonial dan penjajahan bangsanya. Terpaparnya air dari sengatan sinar matahari secara terus-menerus dengan suhu yang tinggi menyebabkan air menguap yang kita kenal dengan evaporasi. Sengatan dan paparan sinar matahari yang diibaratkan sebagai tekanan dari pihak Belanda, situasi penjajahan. Hal ini mendorong atau memicu KHD untuk berpikir akan kelangsungan kehidupan rakyatnya. Semakin terpapar, membuat KHD semakin berpikir dan merenungkan apa yang seharusnya dilakukan. Rakyat harus diberikan pendidikan yang lebih merdeka dan tidak didikte. Sebagaimana terbentuknya kondensasi air yang menguap, yang terkumpul menjadi awan, setelah menjadi awan dan terkumpul dengan cukup, maka terjadilah presipitasi atau yang kita kenal dengan hujan. Pemikiran KHD yang telah terakumulasi pun akhirnya terwujud dengan mulai mendirikannya gerakan mendidik, yaitu berdiri sekolah taman siswa. Ibarat hujan, sekolah taman siswa menjadi curahan hujan pemikiran KHD, di mana semua orang boleh mengenyam pendidikan tanpa kecuali, bukan lagi seperti zaman kolonial Belanda, yang boleh bersekolah hanya kaum ningrat dan orang-orang tertentu. Itu pun sebetulnya untuk kepentingan ekonomi politik Belanda. KHD berpandangan dalam pendidikan harus beralasan garis hidup dari bangsa dan ditujukan untuk mengangkat derajat dan martabat negara dan rakyat. Dalam rangka hal tersebut, KHD mengedepankan 3 ajaran fatwa tentang pendidikan, yakni tetap, antep, dan mantap, ngandel, kandel, kendel, dan neng, ning, nung, nang. Pertama, tetap, antep, mantap, yang berarti pendidikan itu harus membentuk ketetapan pikiran dan batin. Dengan kata lain, memiliki ketetapan pikiran, keyakinan yang selaras dengan nilai-nilai sosial, pikiran yang tidak mudah terombang-ambing. Kedua, ngandel, kandel, kendel, bandel. Ngandel dalam istilah bahasa Jawa adalah berpendirian tegak. Pendidikan itu harus mengantar orang pada kondisi berpendirian tegak dan berprinsip yang kokoh. Kendel yang berarti menjadi seorang pribadi yang berani. Pendidikan itu harus membentuk pribadi yang berani, berwibawa, dan kesatria. Bandel
menunjukkan bahwa orang tahan uji, segala cobaan hidup, tawakal, tidak gampang menyerah. Ketiga, neng, ning, nung, nang. Neng berarti pendidikan harus menciptakan suasana perasaan kesenangan, keheningan ning, ketenangan nang, dan renungan nung. Sebagaimana hujan, air yang turun pada situasi yang dibutuhkan dapat memberikan kesegaran, kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi, memberikan ketenangan batin, menciptakan suasana hati dengan gemercik hujan yang menenangkan jiwa manusia. Tujuan ketiga asas tersebut untuk menjadikan manusia yang manusiawi. Citra yang dimaksud adalah kedewasaan, kearifan, dan kesehatan secara jasmani dan rohani. Pendidikan yang terkoheren antara kognisi, afeksi, konasi, spiritual, dan sosial. Penalaran atas asas-asas tersebut, pertama, asas kodrat alam, yaitu hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta, yang menunjukkan bahwa peserta didik di satu sisi tunduk pada hukum alam dan di sisi lain dikaruniai akal budi yang potensial baginya untuk mengelola kehidupannya. Pendidikan adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik sejak lahir. Kedua, asas kemerdekaan. Asas ini mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam khasanah KHD yaitu berupaya untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan, yang bertanggung jawab, sehingga menciptakan keselarasan dengan masyarakat seluas-luasnya. Tentu, untuk mencapai ini memerlukan proses yang panjang. Oleh sebab itu, pendidikan harus luas, yaitu peserta didik didorong untuk memaksimalkan potensi diri dan luas, yaitu memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Ketiga, asas kebudayaan. Dalam hal ini, KHD menyatakan kemanusiaan adalah konsep yang dinamis, terus berkembang. Kebudayaan selalu berkembang seirama dengan perkembangan manusia dan situasi zamannya. Keempat, asas kebangsaan merupakan asas yang paling fundamental. Sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan, KHD menegaskan asas ini tidak ada konotasi yang mempertentangkan perbedaan keyakinan, kesukuan, rasial biologis, keturunan, ataupun keagamaan. Kehidupan berbangsa memiliki rasa diri hidup bersama. Kelima, asas kemanusiaan menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa yang lain, yang menegaskan bahwa manusia Indonesia tidak bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain dan menampilkan diri yang bermartabat luhur dan memperlakukan bangsa lain dengan penuh cinta kasih. Membiarkan anak berproses pada kreativitasnya dan mengajarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang sehingga anak merdeka baik secara jasmani dan rohaninya dengan berpusat pada pendidikan trikonsentris yang merupakan satu kesatuan yang utuh, keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkerso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo yang berarti seorang guru adalah pendidik yang harus memberi tauladan, panutan yang pantas digugu dan ditiru, tutur kata, perbuatan, dan perilakunya. Ing Madyo Mangunkarso, seorang guru yang berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, membimbing, menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Sebagaimana terjadinya suatu siklus air yang berulang-ulang, di mana proses ini berlangsung terus-menerus, mulai dari penguapan dan hingga akhirnya menjadi turun hujan yang jatuh ke bumi kembali. Begitu seterusnya. Senada dengan semboyan pendidikan di atas, sepadan dengan metode pendidikan yang dikembangkan makna pedagogik yaitu momong, among, dan ngemong, yang artinya pendidikan bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Esensi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
Mencerdaskan anak dengan memberikan kebebasan belajar, tidak ada ketegangan, hanya mengajarkan kognisinya saja atau hilang psikomotornya sampai siswa tidak berani mengemukakan pendapatnya. Bahkan secara emosional, anak merasa ketakutan. Berikan pengajaran yang penuh kesenangan, sehingga ada afeksi, pengalaman batin yang menyenangkan. Jadikan guru sebagai orang tua, teman, sahabat bagi muridnya, sehingga akan terjadi pembelajaran yang humanis. Melalui konsep, asas-asas, fatwa, semboyan, dan metode pendidikan yang muatannya lebih mengindonesiakan, KHD meyakini bahwa rakyat yang merdeka dalam arti sebenar-benarnya akan menjadikan kenyataan di Indonesia. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang anak manusia hidup dalam kesadarannya bahwa dirinya sebagai pribadi yang mandiri, memiliki kebebasan berpikir atas hak-hak serta mampu berdiri sendiri karena kekuatan sendiri. Demikian falsafah Ki Hajar Dewantara di dalam implementasinya untuk pendidikan masa kini. Saya Jeki Rahayu Sukelan undur diri. Salam guru penggerak.